welcome back to our channel di Unamin TV. Nah, kali ini kita kembali lagi dengan acara kami yaitu entertainment dengan saya Nurul Anissa Basri yang cantik. Dan kali ini saya akan ditemani dengan kakak cantik juga selaku pimpinan komisariat IMM untuk teknik Unamin ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai selagi saya lagi nungguin dia. Tadi katanya ada di sini sih, cuman di mana ya? Oh, itu sana kayaknya. Ayo, ikuti aku. Halo Besti. Halo. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, ini sudah berapa lama nih kita nggak ketemu ini? Mungkin selama liburan kali ya, ini hampir berapa liburan. Oke, nah kali ini nih saya lagi ngajak kakak nih, panggil sayang aja deh. Atau panggil Lia siapa? aja, Lia, oke. Jadi saya ngundang Lia ini di acara entertainment Unamin ya, di Unamin TV. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai terkait dengan bagaimana kepemimpinan kakak di IMM kali ini sekarang ini. Terus apa-apa saja yang dilakukan, oke? Bersedia kan? Oke, bisa. Oke, baik sayang. Sebelum kita masuk ke acara kita yang sangat penting, fenomenal, ngobrol-ngobrol santainya, kita perlu menyapa teman-teman penonton-penonton yang ada di rumah nih, yang ada di ujung dunia, seluruh dunia ada. Oke? Halo. Halo, yang baju putih, hai. Yang baju hitam, hai. Oke, sebelumnya kakak belum perkenalkan nama. Kakak namanya siapa sayang? Oke, perkenalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana, biasa dipanggil Lia, Prodi Teknik Informatika semester 6, dan saat ini saya selaku Ketua Umum Pimpinan Komisariat Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Komisariat, oke. Komisariat organisasi apa ini kak? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau biasa disingkat IMM. Oke, baik. Jadi teman-teman sebelumnya pasti banyak yang mengetahui IMM ini apa ya, tapi belum tahu sebenarnya kegiatan apa yang dilakukan pada saat kita mengikuti organisasi IMM, terus apa saja yang dilakukan pada saat kita masuk ke IMM, apa saja persyaratannya. Jadi kita bakalan membahas hari ini tentang IMM. Oke, sebelum itu saya ingin nanya, IMM itu sebenarnya apa kak? Oke, yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa IMM itu sendiri sebelumnya kan saya sudah bilang IMM itu merupakan singkatan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, yang juga merupakan organisasi mahasiswa Islam yang tentunya. Terus IMM juga merupakan organisasi otonom Muhammadiyah itu sendiri yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan juga kemasyarakatan. Seperti itu. Terus kalau untuk pertanyaan untuk kalian ya, kenapa dari sekian banyak organisasi, kenapa kamu memilih organisasi ini? Pada awalnya sih gimana ya, ini berbicara soal histori ya. Oh ya, oke. Awal mula untuk masuk ke organisasi itu kan agak kayak ya sudah asal ikut aja gitu. Pada akhirnya dari SMA itu kan memang sudah tertanam nih. Memang kan dari SMA itu sudah agak aktif sama kegiatan ekstra gitu. Terus motivasinya kalau saya pada saat kuliah sepertinya saya harus mengikuti sebuah kegiatan, bukan hanya sekedar dalam kelas saja gitu. Pada akhirnya penawaran formulir IMM itu entah kenapa tiba-tiba gitu, tiba-tiba dikasih. Ya sudah, kalau memang ini baik, kenapa saya tidak ikuti aja dulu. Betul sih, awalnya dari situ, tiba-tiba masuk. Oke, jadi dari sebelumnya tuh hanya karena bilang, ayo ikut deh, biar kayak gitu ya, iseng-iseng ya, sebenarnya mau iseng-iseng aja ya, ikut cari-cari kegiatan maksudnya. Sampai sekarang sudah jadi ketua komisariat, itu gimana tuh perasaannya? Sampai sekarang sudah berapa tahun kak menjabat? 1 tahun. Oke, itu perasaannya gimana sudah 1 tahun menjadi ketua komisariat IMM untuk teknik? Awal mulanya sih, untuk awalnya kan nggak nyangka ya, maksudnya kayak untuk diberikan sebuah amanah sebagai ketua itu kan merupakan tanggung jawab yang besar gitu kan. Apalagi kakak nih cewek, ya kan? Seperti itu. Tapi mau bagaimanapun karena kita dipercayai dari teman-teman yang lain juga, para anggota-anggota yang lain juga. Ya pada akhirnya kita terimalah, dalam artian saya belajar untuk bagaimana motivasi saya dari awal bahwa saya ingin menjadi seseorang yang
pada awalnya saya harus berproses di dalam gitu. Seperti itu. Itu banyak banget ya. Jadi banyak tantangannya juga ya. Sebagai cewek terus jadi ketua juga. Jadi banyak belajar, jadi setiap proses itu kita perlu belajar juga lagi ya kan? Betul. Oke, jadi kenapa? Apa sayang? Yang pada awalnya kan bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa kan harus jadi acuan juga ya sebagai mahasiswa lain. Iya, betul. Bahwa organisasi itu ternyata tidak memberatkan gitu. Kan banyak sekarang nih yang kayak kamu sebagai seorang mahasiswa terus jadi aktivis juga, itu bagaimana cara mengatur waktunya kita gitu kan. Iya. Itu agak sulit. Iya, kayak saya kan biasanya kan bilang, aduh males ikut-ikut gitu karena tugas banyak, belum lagi pekerjaan rumah. Jadi takutnya tuh banyak tuh teman-teman di luar sana takut ikut organisasi karena mereka takut nggak bisa membagi waktu. Iya, betul. Padahal sebenarnya tuh semuanya kalau memang kita pintar, kita niat, itu pasti bisa terproses, terjalani semuanya. Iya, manajemen waktunya bisa kita atur. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari semua organisasi ya, untuk organisasi IMM ini yang paling signifikan ya, yang bisa kita dapatkan untuk mengikuti organisasi ini tuh apa? Yang paling signifikan ya? Iya, yang beda dari organisasi lain lah. Yang perlu kita ketahui juga bahwa IMM ini kan, apalagi kita ini kan di Universitas PTM ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Nah, yang kita perlu ketahui bahwa IMM itu kalau di Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu kan merupakan organisasi intra ya, di luar daripada kampus-kampus lain. Nah, karena kalau di Statuta Perguruan Tinggi Muhammadiyah sendiri itu betul-betul IMM itu merupakan naungan di bawahnya perguruan tinggi. Jadi di luar daripada itu IMM sendiri itu kan mau dibilang kesetaraannya antara organisasi-organisasi lain, misalkan dari BEM, HMJ, nah itu setara dengan BEM-nya yang di atas gitu, seperti itu. Jadi itu yang agak membedakan sama organisasi-organisasi intra lainnya. Nah, perlu juga diketahui kalau IMM sendiri tuh maksudnya kan kalau kita di IMM tuh kan untuk gimana ya? Untuk kan alur salah satu tujuanmu IMM sendiri itu kan seolah-olah kayak kita bergerak di bidang mahasiswa, bagaimana caranya mendakwahi ya, awalnya gitu. Tapi bukan hanya sekedar itu aja ya mendakwah, itu enggak. Gitu. Jadi banyak yang berpikir itu kalau kita masuk ke IMM sekedar kita mendakwah kayak gitu, ternyata enggak ya. Bukan. Jadi banyak kegiatan yang lain yang bisa kita dapatkan juga ketika kita mengikuti organisasi ini. Oke, baik. Waduh, menarik ya. Jadi bukan sekedar mendakwah, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita masuk ke organisasi ini. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, singkat, padat dan jelas, motivasi atau sarannya untuk teman-teman yang mungkin akan bergabung ke organisasi ini, atau motivasinya untuk organisasi kedepannya seperti apa? Kalau saran dari saya untuk bagaimana caranya teman-teman untuk bisa bergabung ke sebuah organisasi adalah yang pertama cari tahu organisasi itu dulu seperti apa yang saya bisa dapatkan setelah saya bergabung di organisasi ini. Betul banget sih itu, iya betul. Terus hanya saja untuk berbicara soal organisasi kan tidak hanya sekedar gimana ya, maksudnya perbedaan antara organisasi yang satu sama organisasi yang lain itu kan pasti ada yang beda-beda gitu kan. Tapi dalam artiannya tujuannya pasti ranah kebaikan juga gitu. Jadi itu tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana. Tapi dalam hal ini kalau misalkan kita sebagai organisasi kemahasiswaan terlebihnya ya, bagaimana supaya saya di dalam itu bisa melakukan proses perubahan kayak gitu di dalam. Jadi mungkin kita mulai dari proses yang awal dulu sampai dengan bagaimana saya nanti di dalam. Seperti itu. Banyak yang harus kita dapatkan. Satu pesan untuk teman-teman bahwa suatu hal yang kita niatkan dari awal, kalau itu kita tentukan memang dari diri kita, dalam artiannya pada saat kita masuk atau sudah saat bergabung itu bukan hanya sekedar saya masuk diam begitu saja, tidak, tapi bagaimana caranya supaya saya melakukan sesuatu hal, misalkan apa yang saya cari itu yang saya dapatkan, harus
cari cara supaya saya bisa dapat kayak gitu. Betul. Kayak gitu kurang lebihnya. Oke, motivasi dan saran yang sangat membangun ya untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Oke, jadi kalau mau gabung gimana? Mungkin ada daftar atau ada syarat-syaratnya gimana, Kak? Untuk gabung di IMM sendiri ya. Kalau kita biasanya bisa langsung hubungi teman-teman yang sudah bergabung, anggota-anggota yang lain ya. Tapi yang perlu teman-teman perlu ketahui bahwa untuk bergabung itu ada dua metode. Yang pertama ada yang namanya pengkaderan formal. Ya, ada sisi pengkaderannya, ada pengkaderan formal dan juga non formal. Tapi mungkin teman-teman saat ini pandangannya bahwa organisasi IMM ini hanya bisa diikuti oleh mahasiswa Islam saja. Itu tidak. Oh, menarik. Jadi buat teman-teman yang non-IS juga bisa bergabung ya? Bisa bergabung. Dalam artiannya bergabung di wadah-wadah atau kayak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin atau kepengurusan, bergabung dalam kepengurusan itu harus mengikuti pengkaderan formal tadi. Nah, itu memang harus dikhususkan sama mahasiswa muslim. Terlebihnya kayak gitu. Oke, baik. Aduh, betul-betul ngobrolnya sangat-sangat bermanfaat ya. Semoga teman-teman di sana yang lagi nonton juga tertarik untuk bergabung, entah itu mau masuk di IMM seperti yang tadi kalian bilang ya. IMM, organisasi apapun itu tanpa paksaan, yang penting kita berniat untuk masuk itu, dan tanpa dorongan apapun itu kita harus bersungguh-sungguh ya. Oke. Jadi itu saja. Semoga enjoy kalian ya, teman-teman yang lagi nonton. Nanti ketemu lagi bersama saya. Oke, terima kasih Kaliana. Tapi sebelum itu, jangan dulu pergi. Saya ingin Kaliana bantu saya untuk yang terakhir kali. Bisa bantu promosi YouTube channel kita. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe Unamin TV. Dan jangan lupa terus pantau-pantau sosial media Unamin. Oke, jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya ya, sayang. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.